Bupati Tanggamus Haja Dewi Handayani menyerahkan secara simbolis bantuan keagamaan yang bersumber dari dana hibah pemerintah Kabupaten Tanggamus kepada Majelis Taklim, Guru Ngaji, Penceramah, Marbot, dan P3N se-Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020. Sekaligus mengikuti temu koordinasi Forum Komunikasi Majelis Taklim atau FKMT Kabupaten Tanggamus di GSG Pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting. Turut hadir Kepala Bagian Kesra Arpin, Ketua FKMT Tanggamus Haji Agus Parno, perwakilan dari Kantor Kemenak Tanggamus, serta camat se-Kabupaten Tanggamus. Bupati Haja Dewi Handayani dalam sambutannya mengatakan bahwa bantuan yang diberikan merupakan implementasi program 55 aksi yang diharapkan dapat meringankan beban para penerima di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, bantuan diberikan sebagai apresiasi dari Pemkab Tanggamus kepada para penerimanya. Bantuan ini juga sebagai bentuk apresiasi dari Pemda Tanggamus kepada para ahli agama ini, agar mereka dapat terbantu menghadapi dampak COVID-19 ini, sehingga masyarakat Tanggamus secara umum dapat merasakan kenyamanan, terjaganya daya beli, dan keberlangsungan kegiatan ekonomi di wilayah Tanggamus. Bupati menerangkan bahwa penerima bantuan dari Majelis Taklim mendapat porsi terbesar dengan 1.800 kelompok Majelis Taklim, karena peran Majelis Taklim dalam kehidupan sangat penting dan strategis bagi pembinaan serta pembentukan kepribadian insan manusia. Majelis Taklim membentuk keimanan dan ketakwaan, pengetahuan dan wawasan yang Islamiyah yang akan memperkokoh akidah, syariah, muamalah, dan akhlak manusia. Juga dapat meningkatkan kualitas intelektual dan profesional, sehingga mampu berperan sebagai perekat umat beragama dalam membangun kualitas sumber daya manusia, khususnya masyarakat Tanggamus. Lebih lanjut, Bupati meminta agar dalam masa pandemi COVID-19, masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan, termasuk bagi Majelis Taklim dalam melaksanakan aktivitasnya. Maka, peran Majelis Taklim bagi pembentukan keimanan dan ketakwaan masyarakat dapat terus dilaksanakan. Majelis Taklim ini dapat terlaksana walaupun hanya diikuti oleh sedikit anggota. Yang penting aturan protokol kesehatan seperti jaga jarak, pakai masker, dan pastinya selalu cuci tangan wajib dilaksanakan. Itu mereka-mereka khususnya dari sektor keagamaan, dan sekaligus juga pada hari ini dilaksanakan temu koordinasi Forum Komunikasi Majelis Taklim se-Kabupaten Tanggamus. Semoga ini kegiatan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah SWT. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat hingga dia mulia akhir nanti. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kita tetap patut bersyukur di tengah ujian, cobaan, musibah pandemi COVID-19 yang masih belum juga berakhir. Namun alhamdulillah pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus tetap dapat melaksanakan apa yang menjadi programnya, apa yang menjadi visi misi Bupati dan Wakil Bupati, dan tentunya apa yang menjadi program yang sudah beberapa tahun terakhir ini dilaksanakan, dan mudah-mudahan ini akan dapat terus kita laksanakan di tahun-tahun yang akan datang, yaitu pemberian bantuan kepada Majelis Taklim. Walaupun saya tahu ibu-ibu Majelis Taklim agak berendah ini Pak Kabar, kok kayaknya bantuannya nggak naik-naik. Syukuri aja ya Bu ya, alhamdulillah. Doakan mudah-mudahan kondisi anggaran daripada keuangan kabupaten daerah Kabupaten Tanggamus bisa lebih baik lagi, sehingga ke depan bantuan-bantuan yang diberikan juga bisa lebih banyak lagi secara nominalnya, dan tentunya semakin bertambah juga mereka-mereka yang menerima bantuan hibah dari pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus ini. Saat ini untuk Majelis Taklim
diberikan 1.800 majelis taklim yang ada. Tentunya ini mereka-mereka yang sudah memenuhi kriteria ataupun persyaratan, karena tentunya tidak semua majelis taklim yang ada di Kabupaten Tanggamus ini dapat ataupun menerima bantuan. Ya, ini ada majelis taklim yang memang sudah terdata di pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus. Secara bertahap tentunya nanti saya berharap para camat juga akan mendata kembali, ya, mana tahu ada majelis taklim yang dulu ada sudah pernah menerima bantuan tapi kemudian tidak aktif lagi. Tapi mungkin ada majelis taklim baru yang dulu belum terdata namun sekarang ada, ya, dan aktif di tengah-tengah masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan. Jadi nanti kita akan lihat, mudah-mudahan tahun depan bisa bertambah jumlah majelis taklim yang akan dapat kita berikan bantuan. Namun saat ini ya baru 1.800 dengan jumlah bantuan sebesar 500.000. Ya, saya berharap bahwa bantuan ini khususnya untuk majelis taklim, ya, karena ini kan per kelompok, penggunaannya tolong dapat dibicarakan secara bersama-sama, ya, antara ketua, ya, terus majelis taklimnya dan juga jamaahnya, sehingga pemanfaatan daripada bantuan ini dapat betul-betul terasa oleh seluruh jamaahnya dalam rangka menunjang kegiatan agamaan di majelis taklim tersebut. Ya. Jadi tolong, ini saya berharap jangan sampai nanti ada majelis taklim tetap dalam pengawasan, ya. Nanti ada yang ternyata sudah tidak aktif lagi malah menerima bantuan, tetapi yang aktif malah tidak menerima bantuan. Karena ini kan dinamis, kondisi di masyarakat pasti, ya, tidak selalu selama dari tahun ke tahunnya tetap dalam bantuan. Tapi saya sangat yakin pendataan ini sudah sangat kritis demikian mungkin, sehingga insya Allah tidak ada yang tidak tepat sasaran, ya. Dan saya sampaikan salam Bunda kepada seluruh jamaah majelis taklim, karena saat ini Bunda belum bisa melakukan aktivitas seperti dulu, ya. Mungkin sudah terdengar juga nih, kok Bunda nggak pernah keliling lagi di pengajian. Apa jangan-jangan Bundanya sudah lupa dengan ibu-ibu majelis taklim? Padahal dulu ibu-ibu majelis taklim yang luar biasa, ya, memberikan dukungannya kepada Bunda. Bukan seperti itu, namun dikarenakan kondisi dan situasi saat ini yang memang memberikan batas, ya, khususnya pada kami kepala daerah untuk betul-betul dapat menjadikan contoh dan juga betul-betul berdisiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Bakesra dan seluruh jajarannya karena keselenggaranya kegiatan pada hari ini juga telah menerapkan protokol kesehatan, ya. Kemudian bantuan kepada para guru ngaji. Nah, ini kami mengetahui dan juga menyadari, ya, guru ngaji ini jumlahnya kan sangat banyak, tapi yang mendapatkan bantuan ini 1 orang per pekon ataupun 1 orang per kelurahan, ya, tentu tidak mencukupi. Nah, monggo nanti artinya karena ini juga sudah ada forum komunikasi guru ngajinya, sehingga tugas kami pemerintah daerah adalah menyalurkan, ya, dan menganggarkan dan menyalurkan dana hibahnya, tetapi untuk sasarannya silahkan, ya, dipilih yang memang betul-betul memberikan pengabdian dan dirasa tepat untuk menerima bantuan, karena ini kan terbatas, ya. Kalau nggak terbatas tentunya tidak akan ada pemilihan yang sedemikian ketatnya, ya. Tapi karena memang kita anggarannya terbatas, sehingga saat ini baru bisa kami berikan bantuan 1 orang guru ngaji untuk tiap pekon ataupun tiap kelurahan. Kemudian juga untuk marbot, ini sebetulnya program yang kami tambahkan di era kepemimpinan kami ini, karena sebelumnya memang belum ada, ya, bantuan kepada marbot. Hanya Bunda berpikir, loh, luar biasa, ya,
nggak ada marbotnya, terus apa yang lulusnya? Nah inilah bentuk kepedulian kita, penghargaan kita kepada para marbot, maka diberikan bantuan yang mungkin walaupun sangat kecil sekali, tetapi dengan jumlah yang cukup banyak. Ini ada 1000 marbot yang menerima bantuan, ya mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Di samping itu juga ada P3M ya, atau pembantu pegawai pencatat nikah, yang semula memang dianggarkan ya atau kita rencanakan akan diberikan sama seperti guru ngaji ya, perpekon, kemudian perkelurahan ya 1 orang. Namun terikat oleh aturan ya, kriteria bahwa yang menerima adalah mereka telah memiliki sertifikat ya. Tentu setelah dilihat dari Kemenang kondisi kami ini ada 37 orang. Kemudian juga penceramah juga saya sangat yakin banyak sekali, tetapi karena keterbatasannya ada, mohon maaf baru bisa kami berikan 1 orang per pekon ataupun per kelurahan. Dan yang menjadi program pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus ini haruslah bersifat adil ya dan merata. Kita ketahui memang sebagian besar masyarakat Kabupaten Tanggamus ini beragama Islam ya, bahkan hampir 98%. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa dalam kesadaran kita, bahwa dalam kebersamaan kita juga ada saudara-saudara kita yang tidak beragama Islam. Nah, oleh karenanya di sini juga kami memiliki program memberikan bantuan hibah kepada 40 orang ya, mereka yang aktif tentunya dalam melaksanakan kegiatan sekolah minggu dengan bantuan sebesar 750.000 ya. Jadi inilah yang menjadi tugas kami sesuai dengan apa yang menjadi moto ya, bahwa Tanggamus yang agamis, otomatis bagaimana caranya agar masyarakat Kabupaten Tanggamus ini dapat hidup sesuai dengan norma atau ajaran agama yang dipeluknya ataupun agama dan keyakinannya masing-masing ya. Jadi tugas pemerintah adalah memfasilitasi, memudahkan, dan insya Allah dengan adanya program-program ini masyarakat Kabupaten Tanggamus akan lebih agamis lagi sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, mudah-mudahan bantuan ini juga bisa mempertahankan ataupun sedikit meningkatkan daya beli masyarakat di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini yang kita ketahui berdampak sangat luas, termasuk juga berdampak terhadap kondisi ekonomi daripada masyarakat. Dan saya tentunya memaklumi keadaan tersebut. Oleh karenanya saya tidak henti-hentinya mengajak kepada seluruh warga masyarakat dalam berbagai macam kesempatan, ayo kita bersama-sama kompak bersatu untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tanggamus ini. Karena kalau kita mengatakan kita hilangkan sama sekali, kondisi saat ini kita harus menerima kenyataan itu belum bisa kita lakukan. Tapi paling tidak kita bersama-sama untuk mengendalikan penyebarannya. Dengan apa? Caranya dengan penerapan protokol kesehatan ya, yang benar. Penggunaan masker yang benar, ya, tidak berkerumun. Cuci tangan pun yang benar. Kalau cuci tangan hanya dicelupkan saja dalam kobokan, tentu tangannya basah, tetapi tidak membunuh kuman ataupun bakteri yang ada di tangan kita. Oleh karenanya cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ini juga harus menjadi kebiasaan kita. Dan ini harus menjadi budaya yang kita tularkan juga kepada anak-anak kita. Karena saat ini kasus COVID-19 di Kabupaten Tanggamus ini semakin bertambah terus, ya, sudah mencapai angka 160-an lebih. Ini menjadi keprihatinan kita semua. Saat ini kita tengah berada dalam zona oranye. Ya. Biarkan saja tirai-tirai ini yang oranye, tapi kita zona COVID-nya jangan zona oranye terus ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya khawatir lama-lama nih jadi zona merah. Walaupun saya senang sama yang merah-merah sebetulnya, tapi kalau untuk COVID jangan yang merah lah ya. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa mengendalikan
penyebaran daripada COVID-19 ini, namun perlu komitmen dan juga kedisiplinan daripada kita semua. Para camat, ya, saya berharap tolong, ini saya pun sudah mendapatkan peringatan keras dari Pak Gubernur, ya, bahwa kegiatan-kegiatan di situ memiliki potensi kerumunan massa untuk dapat diawasi, kegiatan hajatan dan lain sebagainya, ya. Jadi mari kita bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif. Dan mungkin ini di luar daripada kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini adalah insya Allah tanggal 16 Desember Pilkakon akan digelar di Kabupaten Tanggamus. Ya. Ini juga memerlukan kerja keras daripada kita semuanya, termasuk saya berharap dari majelis taklim, guru ngaji, penceramah P3N, ya, semuanya juga memiliki andil untuk dapat menciptakan agar pelaksanaan Pilkakon ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sukses pelaksanaannya, ya, terpilih pemimpin yang memang layak dan juga amanah. Kemudian secara kesehatan masyarakat juga dapat kita jaga. Tidak ada penambahan daripada COVID-19, ya, karena adanya pelaksanaan Pilkakon ini. Jangan sampai Pilkakon ini menjadi klaster baru dari penyebaran COVID-19. Jadi sebetulnya bulan ini agak deg-degan juga, tapi saya sangat yakin, mohon doanya dari kita semua dan kepedulian kita semuanya untuk dapat bersama-sama mengawal proses Pilkakon ini agar dapat berjalan dengan lancar. Jadi para camat, tolong ini mumpung ada hadir, tetap keliling memantau, ya, bagaimana kondisi daripada TPS-TPS yang akan menjadi tempat untuk pemungutan suara, ya, semuanya harus dipersiapkan. Kemudian juga saya berharap bahwa potensi-potensi kerawanan yang akan timbul ini juga harus bisa dipetakan, karena saya tidak ingin terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Pilkakon ini kayaknya suhu tensi politiknya akan lebih tinggi dibandingkan dengan proses politik yang lainnya, ya, baik itu untuk pemilihan bupati, gubernur, ya, presiden dan lain sebagainya. Kalau Pilkakon ini luar biasa, oleh karenanya perlu perhatian dan juga keterlibatan dari semua pihak, apalagi Kabupaten Tanggamus ini yang jumlah pelaksanaan Pilkakonnya ini terbanyak di Provinsi Lampung, ada 220. Kalau secara nasional kalau tidak salah urutan kedua, yang paling banyak di Bogor, ya, kemudian kita. Oleh karenanya kembali lagi saya berharap dari semua yang hadir ini juga memiliki kepedulian juga andil dalam bersama-sama kita untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tanggamus. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan juga saya banggakan, 55 aksi yang menjadi program pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus mohon untuk dapat dikawal, karena 55 aksi ini apabila dapat terrealisasi, ya, khususnya terkait dengan ini bidang keagamaan, insya Allah akan memberikan sesuatu yang menjadikan kualitas daripada sumber daya manusia khususnya di bidang keagamaan ini akan lebih baik lagi. Saya sangat menyadari bahwa ibu-ibu yang tergabung dalam majelis taklim, kemudian para penceramah, guru ngaji, P3N, ini juga merupakan bagian daripada garda terdepan untuk dapat membentuk akhlak, ya, yang baik dari masyarakat Kabupaten Tanggamus, akidahnya, ya, dan lain sebagainya, sehingga masyarakat Kabupaten Tanggamus memiliki kualitas keimanan yang baik pula, ya. Ini semuanya demi menunjukkan Kabupaten Tanggamus yang agamis, yang insya Allah ke depan tidak hanya secara fisik, tapi juga kita harus sejahtera dan juga sehat dan juga berkualitas secara spiritual dan juga secara batin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya titip salam pada seluruh masyarakat, karena kondisi yang ada saat ini membatasi saya untuk dapat bersosialisasi terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat seperti dulu, ya. Kalau
nanti ada yang melaporkan bundanya ternyata berada di tengah-tengah kerumunan yang seharusnya tidak boleh saya ada di situ, tentu ini menjadi suatu hal yang akan merugikan kita semua. Dan saya berharap, saya lupa tadi, program majelis taklim ini kan tidak bisa dilaksanakan seperti dulu sebelum pandemi. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa memberikan ilmu kepada jamaah dari masing-masing majelis taklim. Dan disinilah diperlukan adanya kreativitas. Nanti silahkan dalam temu koordinasi ini dari forum komunikasi majelis taklim, silahkan nanti dibuat metodenya seperti apa. Ya, saya rasa kalau mengumpulkan dalam jumlah yang terbatas, nanti keliling ya daripada pengelola majelis taklimnya ataupun guru ngajinya ataupun penceramahnya, itu nanti bisa dibuat kunjungan dari rumah-rumah, tapi sekali lagi dengan protokol kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas. Karena saya juga tidak ingin adanya pandemi COVID ini justru nanti melemahkan iman, melemahkan pengetahuan daripada masyarakat Kabupaten Tanggamus karena tidak adanya kegiatan di dalam majelis taklim. Jadi silakan nanti diatur bagaimana caranya masyarakat kita tetap mendapatkan pengetahuan untuk meningkatkan iman dan takwanya, tapi tetap juga kita jaga kesehatan dan keselamatan masyarakat kita dengan penerapan protokol kesehatan yang baik dan benar. Itu saja. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Kabakesra Arpin dalam laporannya menyampaikan bahwa bantuan diberikan kepada sebanyak 1.800 kelompok majelis taklim dengan masing-masing menerima Rp500.000. Lalu guru ngaji sebanyak 302 orang yang menerima masing-masing Rp600.000. Penceramah sebanyak 302 orang masing-masing menerima Rp600.000. P3N sebanyak 37 orang masing-masing menerima Rp700.000. Marbot sebanyak 1.000 orang masing-masing menerima Rp200.000. Dan sekolah minggu 40 orang masing-masing menerima Rp750.000. Dana hibah dari Bupati Kabupaten Tanggamus untuk majelis taklim. Majelis taklim ini di Kabupaten Tanggamus yang baru bisa terbiayai di 1.800 kelompok majelis taklim. Guru ngaji ada 302 orang, penceramah 302 orang, PPN dari 302 orang karena adanya pemberitahuan pembatalan surat keputusan dari Kemenang, sehingga PPN dari 302 orang hanya 37 orang. 37 orang ini dari 4 kecamatan, Cukup Balak, Lumbayan Barat, dan Pematang Sawah. Sehingga yang lain mohon maaf tidak bisa disalurkan karena syarat untuk penyalurannya adalah SK. Untuk marbot, alhamdulillah sudah 2 tahun ini kita masih bisa memberikan marbot sebanyak 1.000 marbot untuk Kabupaten Tanggamus. Dan kita patut bersyukur, berterima kasih pada Bunda Dewi yang sudah memberikan bantuan ini sesuai dengan aksi 55 aksi desa. Jadi di Kesra ini ada poin kedua dari 55 aksi desa, yaitu memberikan bantuan insentif operasional kepada majelis taklim dan kegiatan keagamaan, termasuk ada sekolah minggu untuk gereja-gereja yang ada di Kabupaten Tanggamus. Ibu Bupati yang saya hormati, kami juga terima kasih dengan FKMT ini sudah kompak memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Dari Forum Komunikasi Majelis Taklim ini yang memfasilitasi sekaligus dikemas dalam bentuk temu koordinasi seluruh majelis taklim yang ada di Kabupaten Tanggamus. Kiranya dimohon kepada Ibu untuk memberikan secara simbolis
kepada majelis taklim, guru ngaji, penceramah, PPN dan marbot yang nanti sekaligus dimohonkan arahan dari Bunda Dewi untuk kita semua. Terima kasih. Mohon maaf atas kurangannya. Guru ngaji, pembantu pegawai pencatat nikah dan administrasi. Untuk marbot diberikan bantuan dana hibah sebesar Rp200.000. Kemudian untuk guru ngaji sebesar Rp600.000. Selanjutnya untuk membantu pegawai pencatat nikah sebesar Rp750.000. Dan selanjutnya untuk majelis taklim sebesar Rp500.000. Baik, untuk baik, kami ucapkan terima kasih dan kami siap, 1, 2. Oke. Semangat. Biar kami yang foto aja. Saya. Nah. Oke. Ya. Acara kegiatan hari ini? Kegiatan hari ini adalah merupakan salah satu daripada program yang ada di 55 aksi pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus, yaitu memberikan bantuan ataupun dana hibah kepada majelis taklim, kemudian guru ngaji, pada penceramah, kepada marbot, kepada pembantu pegawai pencatat nikah, dan juga untuk sekolah minggu yang ada di Kabupaten Tanggamus. Dan alhamdulillah telah berjalan dengan lancar. Kami berharap mudah-mudahan untuk ke depan bisa bertambah lagi dana hibah yang bisa diberikan dan bertambah banyak juga sasarannya. Berharap ya, mudah-mudahan kondisi keuangan ke depan bisa lebih baik, insya Allah. Oke, benar. Terima kasih, Bunda. Dari acara kegiatan hari ini? Ya, intinya kita meningkatkan silaturahmi di situasi pandemi ini dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan yang ada. Sehingga ada pembatasan-pembatasan, dan memang ini yang diundang hanya ketua-ketua majelis taklim melalui forum-forum yang ada di kecamatan masing-masing. Ini semua kecamatan bagaimana? Semua kecamatan, jadi satu kecamatan itu ada ketua forum majelis taklim 1 orang, ketua forum guru ngaji 1 orang. Jadi yang diundang hanya ketua forumnya saja dan camat, sehingga tidak begitu banyak. Untuk dana hibah yang diberikan setiap itu Pak, berapa? Nah, untuk majelis taklim per kelompok itu 500. Kepada seluruh Ada pengurus 1.800 kelompok. RT kecamatan, Untuk guru ngaji itu 600.000 1 orang. 302 orang sesuai dengan pokok. Dan penceramah 302 pokok juga, itu 600.000. PPN yang seharusnya 302 orang karena adanya pembatalan LSK dari Kemenak, jadi ada 37 orang dari tipe B dari 4 kecamatan. Tipe D dari 4 kecamatan yang ada Lumbayan Barat, Cukubalak, dan Pematang Sawah. Serta ada sekolah minggu yang diberikan melalui kelompok-kelompok sekolah minggu di luar agama Islam. Oke, makasih.